Nama aku Ririn, jadi di video kali ini aku bakal ajak kalian belajar bareng cloud computing lagi. Penasaran gak sih kali ini kita bakal belajar apa? Langsung aja yuk ke videonya, let's go! Nah, pada lab kali ini kita akan belajar tentang Container Orchestration with Kubernetes and OpenShift pada section 8.5 Red Hat. Pada lab ini akan dilakukan debug dan deploy atau penerapan aplikasi multi-container ke Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Pada lab ini kita akan melakukan penerapan aplikasi Quartz ke RHOCP. Aplikasi Quartz menggunakan microservices, Quartz-API, dan Quartz-UI yang dikontainerisasi. Nah, koleganya di sini mengelola penerapan tier pertama dari aplikasi kontainer Quartz-UI ke RHOCP. Namun, Postgres dan tidak merespon permintaan. Selain itu, kolega tersebut menghadapi kesulitan ketika mencoba mendeploy kontainer Quartz-API ke RHOCP. Sehingga di sini kita bertugas dan berperan untuk membantu kolega tersebut. Sebagai user student pada mesin workstation, kita diminta untuk mengeksekusi perintah lab spasi start spasi OpenShift-lab. Terlebih dahulu, untuk membuat project OCP-lab dan melakukan penerapan microservice Quartz-UI. Tunggu hingga memunculkan lab script yang secara terus-menerus mengulangi objek-objek dari lab ini. Biarkan lab ini berjalan pada terminal pertama dan kita akan membuat terminal baru untuk menjalankan eksekusi untuk menyelesaikan objektivitas dari setiap labnya. Nah, pada lab baru ini, pertama-tama kita akan diminta untuk login. Diminta untuk login sebagai user developer dan memastikan bahwa kita telah menggunakan project OCP-lab. Dengan perintah 1.1. -U di sini sebagai user dan -P sebagai password. Bisa dilihat di sini bahwa login successful dan memiliki satu project dalam server bernama OCP-lab. Selanjutnya di langkah 1.2 kita diminta untuk memastikan bahwa kita dapat menggunakan project OCP-lab dengan mengeksekusi perintah oc spasi project spasi OCP-lab. Bisa dilihat di sini bahwa sudah berhasil masuk ke project OCP-lab. Selanjutnya untuk langkah 2, di sini kita diminta untuk berpindah ke dalam direktori DO188 subdirectory labs subdirectory OpenShift-lab yang ada di home directory user yang digunakan saat ini. Direktori ini nantinya memuat file-file YAML Quartz-API yang telah dibuat oleh kolega. Di sini kita diminta untuk mengecek mungkin saja file YAML mengandung kesalahan sehingga bisa diperbaiki agar bisa berjalan. Nah, untuk berpindah direktori kita akan mengeksekusi perintah cd spasi tilde subdirectory DO188 subdirectory labs subdirectory OpenShift-lab subdirectory.
Setelah berada di direktori OpenShift-lab, kita bisa mengeksekusi perintah ls untuk melihat terdapat file apa saja di dalamnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada dua, yaitu deployment.yaml dan service.yaml. Nah, untuk langkah ketiga, ketiga di sini kita diminta untuk menggunakan file deployment.yaml untuk mendeploy kontainer quotes-API di project OCP-lab. Diawali dulu dengan mencoba membuat penerapan atau deployment dengan menggunakan file deployment yang sudah disediakan dengan mengeksekusi perintah oc spasi create spasi -f spasi deployment.yaml. Di sini muncul pesan bahwa ada nilai yang tidak valid. Penerapan tersebut mendefinisikan pod aplikasi dengan label apps sama dengan quotes-API, namun columns page.collector.matchLabels menggunakan label yang berbeda. Untuk itu, kita diminta untuk membuka file deployment.yaml dengan mengeksekusi perintah gedit spasi file YAML-nya, yaitu gedit spasi deployment.yaml. Kita salin dulu nama file yang ingin digedit. Lalu kita bisa ketikkan gedit spasi file yang akan kita edit. Lalu kita diminta untuk menyesuaikan yang tadi tidak sinkron itu. Ternyata ada di match label. Di sini tidak sesuai dengan labelsnya itu di sini. Di match labelsnya app-nya adalah quotes, sedangkan di labels itu app-nya quotes-API. Nah, di sini kita samakan menjadi quotes-API. Nah, setelah kita sesuaikan seperti ini, kita simpan dan tutup filenya. Nah, kemudian kita akan membuat kembali deployment-nya dengan mengeksekusi perintah oc spasi create spasi -f spasi deployment.yaml. Kemudian pada 3.4 diminta untuk memverifikasi aplikasi quotes-API apakah podnya sudah dalam kondisi berjalan atau running dengan perintah oc spasi get spasi pu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa status dari quotes-API sudah running. Kemudian di langkah 4 kita diminta untuk menggunakan file service.yaml untuk mengkonfigurasi networking dari quotes-API
dalam project OCP-lab. Konfigurasi file service.yaml memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, container quotes-UI harus menjangkau container quotes-API pada URL http://quotes-API:8080. Kedua, container quotes-API melakukan listen pada port 8080 secara default. Dan yang terakhir, mendeploy container quotes-UI setelah terbentuk container quotes API pada host quotes API. Arsitek aplikasi menyarankan aplikasi untuk melakukan restart aplikasi quotes-UI jika dideploy dengan urutan yang tepat. Nah, ada catatan di sini. Jika membuat kesalahan, hapus dan buat ulang objek service. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan perintah oc spasi delete spasi -f spasi service.yaml untuk menghapus objek service. Nah, di sini kita show solution. Dan kita akan mengawali dengan penyesuaian dalam service.yaml menggunakan gedit lagi, yaitu dengan mengeksekusi perintah gedit spasi service.yaml. Di sini saya akan copy nama filenya, yaitu service.yaml. Kita ketikkan saja gedit, lalu pastekan nama filenya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam service.yaml. Nah, pada 4.2, pada 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 kita diminta untuk menyesuaikan isi YAML-nya sesuai yang diminta. Di sini yang pertama ports-nya 8080. Nah, di sini dari 3000 kita ubah saja jadi 8080. Target portnya juga menjadi 8080. Lalu selektor app-nya menjadi quotes-API dan version 1 untuk name-nya di sini yaitu quotes-API. Nah, jika sudah disesuaikan, di sini kita bisa simpan dan tutup file demo-nya. Oke. Selanjutnya pada 4.5 kita diminta untuk membuat service dengan memicu perintah oc spasi create spasi -f spasi service.yaml. Selanjutnya di 4.6 kita diminta untuk memverifikasi konfigurasi service tadi dengan mengeksekusi perintah oc spasi describe spasi service spasi quotes-API. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul. Kita sesuaikan nih. Untuk name-nya yaitu quotes-API. Selektornya yaitu app sama dengan quotes-API. Portnya unset 80/TCP. Target portnya juga sudah 8080 dan endpoint-nya juga sudah 8080. Lanjut ke 4.7 yaitu memverifikasi kontainer quotes-UI yang gagal dengan perintah oc spasi get spasi po. Langsung saja kita eksekusi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa quotes-UI itu masih crash log back atau masih gagal.
Makanya pada 4.8 kita diminta untuk merestart container quotes-UI. Sebelumnya kita diminta untuk menghapus container quotes-UI tersebut dengan merujuk pada label app sama dengan quotes-UI dan biarkan penerapan quotes-UI membuat ulang kontainernya dengan perintah oc spasi delete spasi pot spasi -l spasi app sama dengan quotes-UI sebagai labelnya. Oke, sudah berhasil dihapus. Nah, setelah berhasil dihapus, di sini kita akan memverifikasi bahwa penerapan quotes-UI telah membuat kontainer baru dengan mengeksekusi lagi perintah oc spasi get spasi pu. Bisa dilihat bahwa quotes-UI sudah running di sini. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan ke langkah terakhir, yaitu langkah 5 untuk memverifikasi apakah aplikasi telah bekerja dengan mengakses browser dan melakukan navigasi ke http://quotes-ui-ocp-lab.apps.ocp4.example.com. Oke, bisa dilihat di sini sudah terlihat aplikasi quotes-nya atau quotes app. Maka lab ini telah berhasil kita lakukan. Nah, jika telah berhasil seperti ini, kita bisa kembali ke terminal pertama tadi untuk mengecek apakah semua sudah passing. Dan ternyata sudah, dan null failing. Di sini kita bisa menyelesaikan lab ini dengan menekan ya pada terminal pertama atau menggunakan lab spasi finish spasi OpenShift -lab pada terminal kedua tadi. Nah, di sini saya akan menggunakan yang pertama, yaitu menekan ya pada terminal pertama. Saja perintah ini pada terminal 2 mungkin agar cepat ya teman-teman. Oke, dengan begitu lab kali ini berhasil kita jalankan. Gimana guys, kalian udah paham belum? Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Annyeong, kamsahamnida.